Ya, shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Andi Wahyudi dan di sini akan saya membaca atau mempresentasikan dari tugas beberapa minggu lalu yang dikasih tentang biografi entrepreneur yang sukses dan entrepreneur yang gagal. Nah, saya memilih salah satu entrepreneur yang sukses yaitu Jack Ma, yaitu seorang pembisnis berkebangsaan Tionghoa lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok 10 September 1954. Umur 54 tahun dan dia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok, dan dia juga merupakan warga Cina daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai billionaire dunia pada tahun 2015. Ia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia urutan ke-22. Nah, sebagai seorang miliarder, ternyata perjalanan Jack Ma dilahirkan dari keluarga ekonomi lemah. Dia dilahirkan di daerah Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina. Orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional. Ayahnya hanya mendapatkan tunjangan atau pensiunan bulanan sebesar Rp500. Untuk menghadapi keluarganya saat berumur 12 tahun, Jack Ma sudah tertarik untuk belajar bahasa Inggris selama 8 tahun masa kecilnya dihabiskan sebagai pemandu wisata di sebuah hotel di dekat Danau Hangzhou, sekitar 160 km dari Shanghai. Waktu itu Cina baru mulai membuka diri dan mulai banyak turis yang datang ke Cina. Hal inilah yang membantu dia lebih terbuka pemikirannya dibandingkan teman-temannya seumurannya. Nah, selanjutnya ia mendaftar ke Universitas Keguruan Hangzhou, semacam institut keguruan dan ilmu pendidikan. Di sini dia belajar menjadi guru sekolah menengah selulus dari universitas tersebut. Dengan gelar sarjana di bidang bahasa Inggris, dia ditugaskan mengajar di universitas. Ketika itu gaji Ma sebesar 100 sampai 120 renminbi, setara dengan 114 sampai 142.500 rupiah per bulan. Pada tahun 1952, saat perekonomian Cina mulai bertumbuh, dia mencoba melamar di berbagai pekerjaan bidang lainnya. Nah, akhirnya ia menjadi sekretaris general manager gerai penjual ayam goreng atau Kicaki Fried Chicken. Di sanalah ia berkenalan dengan komputer dan internet dari seorang temannya. Ketika dia mencari kata bir di mesin Yahoo, dia menemukan kenyataan bahwa tidak ada data Cina. Akhirnya dia tertarik pada komputer dan meminjam uang sebesar 2.000 dolar Amerika Serikat dari kerabatnya untuk mendirikan perusahaan komputer. Padahal pada saat itu Ma belum mengenal komputer atau surat elektronik, bahkan belum menyentuh keyboard komputer sama sekali. Nah, setelah mengenal internet inilah dia memutuskan untuk memfasilitasi para pedagang Tiongkok menjual barang ke luar negeri melalui dunia maya. Dia mendirikan Alibaba. Sekarang perusahaan yang dia pimpin adalah Alibaba Group, bernilai lebih dari 200 miliar USD setelah melantai di bursa New York pada tahun 2014. Nah, itu tadi biografi yang entrepreneur yang sukses, yaitu Jack Ma. Selanjutnya biografi entrepreneur yang gagal, saya memilih salah satu yang pernah viral pada masanya, yaitu Sriono, penjual somai yang jatuh miskin. Pria kelahiran Klaten, yaitu 21 Juli 1954 ini memang sedari dulu merupakan pembisnis kuliner, yaitu di bidang somai. Ia mulai berjualan somai bersama teman-temannya dengan berkeliling pada tahun 1980-an. Lambat laun somainya semakin banyak penggemar dan ia pun malah beli dengan nama Somai Senayan. Bisnisnya terbilang encer dan omsetnya terus naik. Namun nahas, bisnis yang berawal dari jalanan kini harus kembali ke jalanan lagi. Nah, jadi Sriono harus kembali berjualan somai keliling setelah usahanya bangkrut pasca bercerai dengan sang istri. Manajemen bisnisnya mulai goyah dan tak dipertahankan lagi. Somai Senayan yang waktu itu pernah menyentuh omset 2 miliar rupiah harus gulung tikar dan kini menjadi kenangan akibat kebangkrutan yang dialaminya. Sriono tak lagi memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma pada tahun 2008. Di tahun selanjutnya ia memilih menetap di Masjid Al-Bina di kawasan Senayan. Nah, itu tadi apa yang bisa saya baca atau presentasikan dari tugas minggu lalu. Kenapa saya memilih kedua tokoh ini? Yang pertama, saya memilih Jack Ma sebagai seorang pengusaha yang pernah gagal pada masanya, namun pada akhirnya dia sukses. Kenapa saya memilih Jack Ma? Karena Jack Ma tipe orang yang selalu berpikir positif walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan ketika awal-awal dia mendirikan perusahaannya Alibaba, itu banyak pihak yang menolak, bahkan
tidak mendukungnya. Bagi mereka mustahil mendirikan perusahaan yang berbasis internet di tengah-tengah kondisi zaman sekarang, bahkan pada saat itu di mana kemajuan zaman internet atau zaman-zaman dulu itu Google tidak semaju sekarang begitu, sangat mustahil itu yang dipikirkan orang lain. Namun banyaknya penolakan dari orang-orang yang dirasa Jack Ma penolakan dari orang-orang terdekatnya tidak menyurutkan niat Jack Ma untuk berhenti dari impiannya. Karena itu saya bilang tadi, pikiran positif yang dimiliki oleh Jack Ma dan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi seperti inilah yang seharusnya kita miliki. Jadi kita harus tetap berpikir positif dan yakin bahwa apa yang kita usahakan atau apa yang kita lakukan selalu membuahkan hasil ketika kita bisa menjadi orang yang terus berpikir positif ke depannya. Nah, itu tadi, dan seterusnya kenapa saya memilih Sriono sebagai pengusaha yang bisa dikatakan pernah sukses tapi gagal pada akhirnya. Mungkin bisa kita belajar bahwa dari kekurangan, atau mungkin kita bisa belajar bahwa kelebihan yang dimiliki oleh Sriono itulah yang membuat dia terpuruk gitu. Mungkin ada sesuatu di masa lalu seperti pasca bercerai dengan istri membuat manajemennya goyah dan hancur gitu. Kita harus tetap berpikir seperti Jack Ma tadi, apapun yang menjadi halangan kita, entah itu permasalahan keluarga ataupun permasalahan di luar keluarga, di luar atau di dalam keluarga, kita harus tetap memiliki pikiran yang positif, usaha yang baik, bahwa tujuan itu adalah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan kita selanjutnya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari tugas beberapa minggu yang lalu tentang mungkin alasan saya memilih Sriono, kenapa saya memilih Jack Ma sebagai seseorang yang sukses dan sebagai seorang yang gagal. Kita bisa belajar. Saya yakin dan percaya bahwa selalu ada hal positif, entah itu sebuah kegagalan selalu memiliki hal positif, kesuksesan juga memiliki hal yang positif di dalamnya. Tergantung bagaimana kita menanggapi semua hal itu dengan baik, dengan benar, dengan tetap berpikir positif seperti Jack Ma tadi, dan yakin pasti tujuan yang kita peroleh itu pasti menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih, selamat siang, saya Andi Wahyudi.